Ayo kita buka firman Tuhan di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Nanti kita juga akan teruskan dengan Amsal 19 ayat 2 sampai 3. Sudah dapat? Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai 22. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amsal 19 ayat 2, Bapak Ibu silakan baca. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Manusia merugikan dirinya sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Suatu saat anak-anaknya Ayub pas duduk-duduk di rumah kakaknya yang paling sulung, tiba-tiba didatangi seorang pekerja yang sedang menjaga lembu sapinya keluarga Ayub. Tiba-tiba melaporkan bahwa lembu sapi mereka dirampas, lembu sapi mereka dirampok oleh orang-orang Seba. Tak berselang lama muncul lagi berita bahwa kambing dan domba mereka disambar petir. Begitu pula pengawal-pengawal atau penjaga-penjaga atau gembala-gembala yang menjagakan kambing domba itu, cuma satu yang selamat dan bisa melapor kepada anak-anaknya si Ayub. Tak lama berselang muncul lagi berita bahwa untanya Ayub dan keluarganya itu dirampok oleh orang-orang Kasdim. Sekarang posisi Kasdim itu di Yaman. Jadi merampok kekayaannya si Ayub. Kemudian hanya satu yang selamat dan bisa melapor kepada keluarga Ayub. Dan tak lama lagi berselang, tiba-tiba datangnya angin puting beliung yang memporak-porandakan tempat mereka sedang berpesta, yaitu di rumah kakaknya sulung tersebut. Angin puting beliung atau angin topan itu merobohkan rumah tersebut dan menimpa seluruh anak Ayub. Dan kemudian ayat yang ke-20 itu adalah pernyataan Ayub setelah mendengar semua berita itu. Dia bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, ya, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kemudian yang saya warnai merah, dia berkata, dalam kesemuanya itu, Alkitab berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bayangkan, harta habis, anak-anak mati semua, semuanya ludes lenyap dalam waktu sesaat. Tetapi Ayub berkata apa? Alkitab mengatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Berbeda dengan Amsal tadi yang kita baca. Dalam Amsal ini, manusia dalam kebodohannya bikin salah, berbuat sesuatu yang keliru, berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan, kemudian bermuara pada penderitaan, bermuara pada persoalan, kemudian menyalahkan Tuhan. Yang tadi jelas-jelas penderitaan yang begitu bertubi-tubi dan beruntun datang, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi dalam Amsal, mereka yang bikin salah sendiri, mereka yang melakukan kesalahan sendiri, dan kemudian ada konsekuensi daripada kesalahan tersebut,
dan langsung menyalahkan Tuhan. Kalau mau bisa bilang begini, mereka yang berbuat dosa, kemudian ada konsekuensi dosa, secara alami ada konsekuensi dosa, dia bilang Tuhan punya salah atas apa yang saya alami semua ini. Di mana persoalannya? Kenapa Ayub tidak bisa tidak menyalahkan Tuhan, tapi sementara yang dikatakan dalam Amsal 19 ayat 3 tadi, dia menyalahkan Tuhan? Jawabannya adalah karena mereka ini tidak mengerti sumber dari penderitaan. Kalau orang paham macam-macam sumber penderitaan, tentunya kita tidak semudah itu menyalahkan Tuhan. Kita akan bilang seperti Ayub, dan tidak menyalahkan Tuhan atau menuduh dia berlaku yang kurang patut. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 sumber penderitaan. Ya. Yang pertama adalah dosa. Kapan hari kita ingat sudah belajar tentang dosa warisan? Ada 3 teori tentang dosa warisan. Teori yang pertama apa? Representasi teori atau teori perwakilan. Yang kedua, aduh sudah tidak ada yang ingat ya. Realistik teori. Artinya realistik teori itu sebenarnya ketika itu Ibu Edi, Pak Edi, semua kita yang ada di sini, seluruh umat manusia ada di dalam diri Adam dalam bentuk gen. Sehingga apa yang dilakukan Adam dan Hawa itu sebenarnya secara tidak langsung kita juga ikut melakukan karena kita ada di dalam Adam. Yang ketiga, teori apa? Imputasi teori. Lupa semua ya. Ini berapa minggu yang lalu. Imputasi teori. Jadi kita sudah belajar. Yang jelas akibat dari dosa warisan itu, sebagai bukti nyata adanya dosa warisan, kita mengalami melahirkan sakit tidak? Sakit. Ada yang melahirkan senyum-senyum? Nggak ada kan? Semua sakit. Kemudian cari nafkah susah atau tidak? Susah. Dampak dari dosa warisan tuh sampai hari ini masih. Nah, kemarin juga kita sudah bahas. Bagaimana dengan orang yang di dalam Kristus ketika sudah ditebus oleh Kristus? Bukankah dia sudah dibebaskan dari dosa warisan? Tapi kok akibatnya masih kita rasakan sampai hari ini? Kita sudah belajar bahwa kita dalam fase sudah tapi belum, dan but not yet, ya. Sudah tapi belum. Itu yang kita sudah pelajari waktu masalah dosa warisan. Dan dosa warisan inilah salah satu penyumbang menjadi penyebab daripada penderitaan. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 17 ya. Yang kedua itu dosa pribadi. Ini yang penting. Dosa itu ada yang namanya dosa warisan dan dosa perbuatan. Dosa itu ada yang namanya the original sin. Yang kedua, the actual sin. The original sin kita warisi dari Adam dan Hawa. Kemudian the actual sin adalah dosa yang kita perbuat sendiri, kita lakukan sendiri. Ya, dosa perbuatan. Nah, dosa pribadi ini adalah penyumbang penderitaan kalau kita lakukan. Karena memang ada konsekuensi logis, ada konsekuensi langsung kalau kita melakukan dosa yang sifatnya pribadi. Di mana ayatnya? Coba lihat dalam Ulangan 28 ayat 15. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau, dan seterusnya. Yeremia 2 ayat 19, kejahatanmu akan menghajar engkau, ya. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ini juga ditegaskan dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya
dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jelas bahwa dosa itu selalu punya konsekuensi. Ya. Dosa selalu punya konsekuensi terhadap penderitaan. Dosa itu adalah sumber penderitaan, ini poin yang pertama. Ini bisa juga dilihat dalam Amsal 13 ayat 15. Akal budi yang baik itu mengadakan keridlaan, ya, dalam terjemahan lama. Tetapi jalan orang durhaka itu sukar adanya. Kalau dalam terjemahan MILT, akal budi yang baik mendatangkan kemurahan, tetapi jalan para pengkhianat itu berat. Jadi lihat ini, dosa itu bikin jalan kita sukar, bikin jalan kita berat. Amsal 13 ayat 15, orang berbudi akan disanjung, orang yang tak dapat dipercaya akan hidup susah. Jadi dosa ini adalah sumber penderitaan yang pertama. Ya, baik dosa warisan maupun dosa perbuatan atau dosa pribadi. Nah, dengan kata lain begini saya mau katakan, penderitaan seringkali adalah konsekuensi langsung dari dosa manusia. Ketika manusia hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah, mereka mengundang penderitaan ke dalam hidup mereka sendiri. Saya ulang, ketika manusia hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah, mereka sedang mengundang penderitaan itu ke dalam hidup mereka sendiri. Bapak Ibu mau bikin dosa, kita mau bikin dosa, pada saat yang sama kita sedang mengundang penderitaan itu datang kepada kita. Karena penyebab atau sumber dosa yang pertama adalah dosa itu sendiri. Saya beri contoh. Misalnya ada seseorang kecanduan narkoba. Ya. Ini dosanya adalah penyalahgunaan zat terlarang. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau diteliti dalam etika Kristen, narkobanya sendiri itu nggak pernah salah. Yang salah itu adalah penyalahgunaannya. Makanya dalam undang-undang pun yang dibahas itu adalah penyalahgunaannya. Karena narkoba pasti Tuhan buat, pasti ada gunanya, betul nggak? Betul nggak? Kalau nggak ada morfin, nggak ada apa, bagaimana dengan orang yang dibius? Yang salah itu adalah penyalahgunaannya. Makanya undang-undang tentang narkoba itu membahas penyalahgunaan narkoba, bukan narkobanya itu sendiri. Nah, ketika seseorang kecanduan narkoba, ya ada konsekuensinya dong. Kesehatan fisik rusak, mental hancur, hubungan keluarga rusak, kehilangan pekerjaan karena tidak ada orang mempekerjakan orang yang kecanduan narkoba. Bisa jadi dia terlibat dalam kriminalitas karena biaya untuk narkoba itu besar. Ini baru-baru ini saya lihat ada artis namanya Ahmad Sony, ya kurang lebih 3 kali masuk penjara dan pada akhirnya dicerai oleh Irish Bella. Betul? Kenapa keluarganya hancur? Kenapa pekerjaannya rusak? Kenapa karirnya hancur? Ya karena konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jangan kemudian bilang, oh saya harus terima ini. Ini adalah pekerjaan Tuhan atas diri saya. Loh, salahnya sendiri. Karena sumber penderitaan yang pertama itu adalah dosa. Termasuk narkoba, jangan bawa Tuhan dulu di sini lah. Ada lagi artis, Faris FM, ya, pada yang nyanyi Barcelona. Itu bolak-balik masuk penjara, akhirnya apa? Karirnya hancur. Sekarang masih di penjara nih. Karirnya hancur ya. Kemudian ekonominya parah, terlilit hutang saya. Ini karena apa? Ya karena dosanya sendiri, kesalahannya sendiri. Pernah dengar cerita tentang Tiger Woods? Ini satu lagi Kak Ben. Ya, dosa perselingkuhan ini ya. Dosa perselingkuhan misalnya. Yang selingkuh dia. Setelah ada masalah, ekonomi hancur, pekerjaan hilang,
rumah tangga rusak, hubungan dengan anak-anak rusak, kemudian menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa kok izinkan saya menderita kayak begini? Padahal yang berselingkuh dia. Yang berselingkuh adalah ulahnya sendiri. Tapi ketika dia melakukan hal itu dan terima konsekuensinya, mulai dia salahkan tuh. Ini yang dikatakan Amsal. Tidak mengerti bahwa sumber penderitaan yang pertama itu adalah dosa. Ini terjadi pada Tiger Woods ya. Tiger Woods itu dulu adalah pegolf nomor 1. Pegolf yang juara dunia, bisa dibilang begitu. Tapi ketika dia berselingkuh dengan Elin Nordegren ya, dan pada akhirnya ketahuan bukan cuma satu orang dia selingkuh, begitu banyak orang. Kemudian akhirnya bukan dia berselingkuh dengan Elin ya, ini istrinya. Kemudian dia harus bercerai dan mengeluarkan biaya kurang lebih 100 juta US dollar atau kurang lebih 1,65 T untuk biaya perceraiannya. Kemudian para sponsor memutuskan kontrak semua dengan dia, dan juga menurunnya performa dia dalam dunia golf. Dulu kalau main golf pasti tepat terus masuknya, tapi sejak kasus itu menurun drastis, bahkan mengubur karirnya karena dosa yang dia lakukan. Artinya sumber penderitaannya itu yang pertama adalah dosa. Korupsi. Kenapa korupsi digambarkan tikus? Karena sekarang lagi musimnya, ya. Saat ini lagi heboh pengoplosan Pertamax. Hampir 1.000 triliun. Saya dengar juga kasus ASDP. Triliunan juga. Di mana-mana korupsi sampai kita tidak percaya lagi kepada pemerintah. Pemerintah bagian mana yang dipercaya? Partai coklat juga dicurigai. Ya, main pungli kanan kiri. Kemudian kalau tidak dipercaya oleh masyarakat, mau nyalahin Tuhan? Bukankah itu ulah mereka sendiri? Betul? Ulah mereka sendiri. Nah, menurut Amsal, orang-orang kayak begini akan selalu bilang Tuhan punya salah atas penderitaan saya. Padahal penderitaan yang dia buat itu, yang dia terima itu adalah akibat daripada dosa yang dia buat. Ada orang free sex, kemudian hamil. Setelah hamil, bingung mau gugurin bagaimana. Setelah diguguri, ketahuan, menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya alami semua ini? Loh, kamu yang buat. Kenapa kau menyalahkan Tuhan? Betul? Sumber yang kedua, iblis. Sumber yang pertama tadi apa? Sumber yang kedua, iblis. Coba kita lihat. Iblis itu pertama menyebabkan penyakit. Coba kita lihat dalam Lukas 13 ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada apa? Seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Dia apa? Dirasuk roh ya. Sehingga ya sakit sampai Jadi penyebab dia bungkuk adalah dirasuki roh atau iblis, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kemudian ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat yang ke-16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh Singkat cerita saya mau katakan, ada perempuan bungkuk ya, selama 18 tahun tidak bisa berdiri tegak dan susah berjalan. Alkitab katakan penyebabnya adalah diikat oleh Jadi iblis bisa mengikat seseorang yang kelihatan dengan kacamata biasa, mata kita secara mata biasa kelihatan dia bungkuk. Nah,
Kapan hari kita meminjam istilah Immanuel Kant? Ada fenomena, ada nomena. Betul? Fenomenanya bungkuk, nomenanya diikat ya. Secara mata manusia lihat dia bungkuk, tetapi dalam di belakang semuanya itu ada iblis yang membuat dia jadi bungkuk. Kalau begitu, penderitaan ibu ini disebabkan oleh siapa? Yang kedua, orang di Gerasa. Ada seorang kerasukan setan di Gerasa yang namanya Legion. Jadi orang tersebut dirasuki oleh banyak roh jahat yang bernama Legion. Nah, ini bisa lihat dalam Markus 5 ayat 1 ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang apa? Kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Jadi nggak bisa diikat dengan rantai. Ayat yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak, memukul dirinya dengan batu. Jadi dia keliling ke sana kemari, rantai, putus rantainya. Dia keliling memukul-mukul dirinya dengan batu sambil teriak-teriak. Yang membuat lelaki ini menderita siapa? Iblis. Kalau begitu, orang yang di luar Tuhan bisa dibuat menderita oleh iblis dengan cara mengirim sakit penyakit dan juga membuat dia seperti orang gila, seperti orang Gerasa tersebut. Jadi sumber penderitaan orang Gerasa ini, orang yang kerasukan setan ini adalah Kalau begitu bagaimana dengan jemaat Tuhan? Bisa nggak? Coba kita lihat iblis terlibat dalam menganiaya jemaat Smyrna, ya. Coba kita lihat. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu, klipsis, dan kemiskinanmu. Saya baca sampai situ dulu. Aku tahu kesusahanmu, klipsis. Nah, di sini dalam terjemahan baru nggak terlihat. Apa sih kaitannya kesusahanmu dengan iblis yang menganiaya jemaat? Nah, saya jelaskan dulu kata klipsis ini ya. Klipsis itu bisa dikatakan seperti tempat ngilang, tempat untuk memisahkan gandum ya, bijinya dengan isinya ya, dengan kulitnya ya. Nah, digiling semacam itu. Kata klipsis itu adalah proses di mana sesuatu itu ditekan dengan sesuatu yang berat dan besar, kemudian menghasilkan sesuatu. Bisa juga diterapkan untuk alat pemeras anggur. Jadi anggurnya dimasukkan ke yang warna kayu itu, kemudian diperas sedemikian rupa, itu namanya klipsis. Sehingga dalam terjemahan lain coba kita lihat. Dalam terjemahan TSI untuk mengerti Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kalian menderita aniaya. Tadi kan nggak kelihatan. Tadi dikatakan aku tahu kesusahanmu. Kesusahan apa ini? Yang dimaksudkan di situ ternyata dengan kata klipsis itu, saya tahu loh kalian tuh dianiaya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan itu bisa dianiaya oleh iblis. Tapi caranya bagaimana? Dia pengaruhi orang-orang lain. Manusia yang dia pengaruhi, manusia itulah yang menganiaya jemaat. Bisa nangkap ya? Jangan heran kalau ada persekusi, orang-orang yang berusaha menutup gereja, mereka tidak independen. Ada dalangnya di belakangnya. Ya, nangkap. Kenapa jemaat ini kok bisa dianiaya? Saya cerita. Di sana ada namanya praktik pemujaan kaisar.
Setiap kota besar di wilayah Romawi memiliki kuil untuk apa? Kaisar. Setiap tahun wajib membakar dupa di depan kaisar, ya, membakar dupa, kemudian di depan altar kaisar sebagai tanda kesetiaan. Setelah membakar dupa, mereka akan diberikan sertifikat resmi namanya libellus sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan pemujaan. Dalam upacara ini mereka harus menyebut Kaisar adalah Tuhan. Jadi di depan patungnya Kaisar, Kaisar adalah Tuhan, Kaisar adalah Tuhan. Nah, karena jemaat Smyrna itu tidak mau, karena mereka sudah punya Tuhan sendiri yang bernama Yesus Kristus, mereka tidak mau menyembah Kaisar. Nah, setelah pulang dari situ sebenarnya diperbolehkan kembali menyembah dewa-dewa sesuai kepercayaan mereka. Nah, karena orang Kristen tidak mau melakukan ritual itu, tidak punyalah dia punya sertifikat yang namanya libellus tadi. Akhirnya, akibatnya mereka dianiaya. Karena dianggap tidak setia pada Kaisar. Nah, kalau Bapak ingin tahu ini dalam buku atau literatur judulnya Martyrdom of Polycarp, ya, martir Polycarpus, itu silahkan dicari. Ada bagaimana suatu saat Polycarpus dia ditantang atau diajak untuk menyembah Kaisar, dia tidak mau. Dibujuk-bujuk dia tidak mau. Sampai dibilang begini, ada namanya prokonsul Romawi, yaitu gubernur provinsi Asia Kecil. Dia bilang begini, hormatilah Kaisar, kutuklah Kristus, dan aku akan membebaskanmu. Polycarpus ini kan muridnya Yohanes, dan dia pendeta lah di jemaat Smyrna, ya, atau uskup jemaat Smyrna. Apa yang dikatakan oleh Polycarpus? Selama 86 tahun aku telah melayaninya, dan dia tidak pernah membuat aku berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat raja dan juru selamatku? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Karena menolak menyangkal Kristus, Polycarpus dijatuhi hukuman, dibakar hidup-hidup. Para tentara mengikatnya ke tiang kayu dan menyalakan api, tetapi keajaiban terjadi. Api tidak menyentuh tubuhnya, seolah-olah Polycarpus berada dalam perisai api. Para saksi melaporkan bahwa tubuhnya tidak terbakar, melainkan bersinar seperti emas yang dimurnikan dalam api dan mengeluarkan aroma seperti dupa. Karena api tidak menghanguskannya, seorang eksekutor akhirnya menusuknya dengan belati, dan darahnya memadamkan api tersebut. Ini dicatat dalam banyak catatan di luar Alkitab bagaimana jemaat Smyrna itu mengalami penganiayaan. Iblis mempengaruhi orang-orang lain untuk menganiaya jemaat. Jadi kalau begitu iblis terlibat mempengaruhi orang-orang Romawi untuk menganiaya jemaat. Jangan heran kalau sekarang ada orang suka ganggu-ganggu orang ibadah. Ada orang suka menganiaya orang Kristen. Jangan pikir cuma orang tersebut yang punya ide. Idenya dari iblis, karena ternyata sumber penderitaan bagi umat Tuhan itu juga iblis yang menggunakan orang-orang tertentu untuk menganiaya kita. Kemudian akibat yang kedua, kalau kita tidak mau menyembah Kaisar, harta kita disita dan kita mengalami apa namanya diskriminasi ekonomi, penyitaan harta. Nah, coba lihat dalam Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata kemiskinan itu menggunakan petocheia. Nah, saya cuma mau jelaskan sedikit begini. Kata petocheia ini sebenarnya berasal dari kata petokos, ya. Petokos yang artinya kemiskinan ekstrim. Coba kita lihat dulu bedanya. Dalam istilah Yunani ada dua untuk kata miskin. Yang pertama itu penikros. Nah, ini penikros menggambarkan seseorang yang miskin tetapi masih memiliki sesuatu untuk bertahan hidup. Ia hidup dalam keterbatasan, harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya,
tetapi tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk bertahan hidup. Contohnya dalam dunia modern, seorang buruh dengan penghasilan pas-pasan. Ada seorang buruh yang punya penghasilan pas-pasan, itu namanya penny-cross. Nah, dalam standar Kementerian Sosial itu macam-macam miskin. Saya mantan lurah jadi saya tahu ya. Miskin menurut BPS dan Menteri Kementerian Sosial itu ada 14 indikator miskin. Tidak punya kilometer listrik, rumah tidak lebih dari 8 meter persegi, tidak mampu beli pakaian dalam waktu 1 tahun sekali, ya. Kemudian tidak mampu mencukupi makan 2 kali sehari, penghasilan tidak lebih dari 600.000 per hari. Jadi ada berapa indikator? 14 indikator kemiskinan. Nah, kalau saya mau katakan jemaat Smyrna itu karena hak mereka untuk kerja dan kesempatan mereka bekerja itu diambil, mengakibatkan mereka bukan lagi penny-cross, tetapi petocos, ya. Nah, petocos ini adalah orang yang sudah tidak punya apa-apa. Hidup itu cuma dari pemberian orang. Kalau tadi masih punya dikit, ya, masih bisa kerja, tidak selalu ngandelin orang. Ini benar-benar petocos ini artinya mengharapkan belas kasihan orang, seperti seorang pengemis. Dan jemaat Smyrna itu karena konsekuensinya dia tidak menyembah kaisar, mereka hidup sebagai petocos. Kalau orang sekarang miskinnya masih punya, betul nggak? Ya masih ada beras 1 kilo barangkali. Makan malam bisa telur di dadar, dibagi-bagi 3-4 ya. Kamu spora itu masih penny-cross. Kalau petocos tuh kalau tidak ada yang ngasih emang benar-benar nggak makan, gitu. Nah, atau masak Indomie 1 ya, kuahnya kasih banyak, itu masih penny-cross. Tapi kalau petocos, Indomie sudah tidak punya. Ya, bisa ngerti bedanya ya. Jemaat Smyrna itu sampai petocos itu levelnya. Yang kemudian iblis juga terlibat dalam fitnahnya, memfitnah jemaat Smyrna. Bapak Ibu tahu enggak siapa yang fitnah? Orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka adalah jemaah iblis, sinagognya iblis, sinagog of Satan ya. Kok bisa? Apa saja bentuk fitnahnya saya mau jelaskan. Pertama itu mereka dituduh memberontak kepada negara. Itulah orang-orang Kristen itu yang lapor sama orang-orang Roma. Ini orang-orang Yahudi. Itulah orang-orang Kristen itu gak mau tunduk sama kaisar. Mereka itu musuh negara loh. Bahaya mereka itu. Fitnah. Kemudian dituduh ateis karena gak mau nyembah kaisar, gak mau juga nyembah dewa-dewa lain, hanya mau menyembah Yesus. Mereka dituduh ateis. Digiringlah opini orang, sehingga orang waktu itu tambah benci kepada orang-orang atau jemaat Kristen di Smyrna. Yang ketiga, orang Kristen itu dituduh kanibal. Nah, kalau perjamuan itu kan inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Begitu tak? Dituduhlah orang Kristen makan daging manusia. Setiap ada kehilangan bayi, penculikan bayi, dituduhlah orang Kristen yang culik. Siapa dalangnya? Yang nuduh orang Yahudi, tetapi yang mempengaruhi orang Yahudi untuk memfitnah orang-orang Kristen siapa? Orang Kristen dituduh pesta seks. Coba bayangkan. Nah, orang Kristen ini kan ada tradisi, nanti bisa dilihat dalam Roma 16 ayat 16. Di sana kan ada tradisi cium kudus. Bapak Ibu kalau ke Kupang, ya, kalau mau suka dapat banyak ciuman, pergilah hari Natal. Betul? Cium hidung.
ke sana cium hidung. Nah, itu cium. Nah, mungkin kayak begitu itu cium kudus. Nah, di Smyrna itu sudah ada. Dan kemudian cara memanggil mereka saudara-saudari. Kau saudaraku, kau saudariku. Dianggaplah mereka itu incest atau incest dalam bahasa Inggrisnya. Dituduhlah mereka kalau di gereja itu suka pesta seks. Suka cium-ciuman mereka. Suka mereka manggil satu dengan yang lain saudara-saudari, tapi kok ada yang menikah gitu. Jadi mereka kalau di sana banyak pesta seks. Saya tidak sempat ada dokumennya sebenarnya, literatur yang mendampingi ini, tapi saya tidak sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu, ternyata iblis dalang di balik semua fitnah yang ditujukan kepada jemaat Smyrna. Sampai mereka miskin sekali. Baru Bapak Ibu tahu tidak sengsaranya tambahan dari jemaat Smyrna. Bapak Ibu tahu miskin itu sudah susah. Miskin di antara orang miskin susah. Tapi kalau Anda miskin di antara orang kaya lebih susah. Kota Smyrna itu kota kaya raya. Dan cuma orang Kristen yang miskin di situ. Enak nggak? Lebih enak loh kita kalau miskin, semuanya miskin karena merasa senasib sepenanggungan. Tapi kalau miskin di kalangan orang kaya, paling tidak enak. Itu juga dialami oleh jemaat Smyrna sebagai penderitaan tambahan. Jadi saya cuma bilang, ternyata Bapak Ibu, sumber penderitaan kedua itu iblis. Sumber penderitaan pertama dosa. Yang kedua yang ketiga. Sumber penderitaan yang ketiga adalah Tuhan. Mungkin agak alergi dengannya, tapi saya meluruskan dalam arti dia mengizinkan penderitaan untuk tujuan tertentu. Untuk apa saja? Pertama, untuk mendisiplin orang percaya. Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ternyata ada beda, baik dalam bahasa asli maupun bahasa Indonesia, kata ajar dan hajar. Kata ajar itu maknanya mendidik, menuntun atau mengarahkan. Caranya memberi nasihat, firman dan pengalaman, ya. Tujuannya untuk membentuk karakter yang benar. Tapi kalau hajar cuma ditambah H, itu maknanya menghukum, menegur, dan mendisiplin. Caranya teguran keras, penderitaan, konsekuensi dosa. Tujuan mengoreksi kesalahan agar kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kalau mengizinkan penderitaan dalam hidup kita, itu kadang dia punya tujuan untuk apa? Menghajar kita. Kalau diajar tidak cukup, ditambah H, dia hajar kita. Apa yang dia gunakan? Penderitaan. Karena penderitaan adalah cara Tuhan agar kita mau disiplin dan kembali kepada jalan yang benar. Saya beri contoh ya. Misalnya ada seseorang sudah diajar, kalau makan jangan sembarangan, nanti kamu bisa sakit jantung. Sudah diajar, betul? Tapi dua blok kayak saya ini, ya, sudah bilang jangan makan manis-manis, masih saja akhirnya diizinkan sakit gula. Ini efek punya istri manis juga. Jadi ternyata setiap hari saya mentelangi orang manis, diabetes lah saya. Nah, sudah diajar, Tuhan biarkan.
Ya, akhirnya ngalami sakit jantung. Itu namanya hajar. Ya, diajar sudah tidak mau berdengar, tidak mau dengar-dengaran, akhirnya dihajar. Karena apa? Kadang penderitaan adalah cara terbaik untuk menyadarkan seseorang akan kesalahan mereka. Karena kalau tidak ada sakit jantung, orang nggak mau sadar diri dan jaga pola makan. Betul? Kalau nggak dibiarkan sakit gula, tetap aja sembrono makan yang manis ya. Ini. Yang kedua, menguji dan memurnikan iman. Bapak Ibu, iman seseorang itu bisa ditahu benar-benar iman yang sesungguhnya. Kesetiaan seseorang itu bisa ditahu sungguh-sungguh setia. Atau kesetiaan seseorang itu bisa diuji atau tidaknya, tergantung benar-benar adalah pada ujian yang namanya penderitaan. Jangan pernah bilang dirimu setia kalau tidak pernah diuji. Kesetiaan itu tidak bisa dilihat kecuali lewat ujian. Oh, saya ini loh suami setia. Wong di rumah terus. Sekali-sekali keluar lihat ani-ani cantik, klepek-klepek enggak gitu ya. Benar enggak? Ani-ani itu ujiannya. Ya. Ibu-ibu sambil melihat film Korea, duh ganteng bojoku lek ngene iki lha kesuwen. Iya. Nggak pernah nonton film Korea, nggak pernah diuji. Bukan juga berarti saya nyuruh Bapak Ibu pergi ke apa nama tempat lokalisasi? Apa namanya itu? Doli. Sudah tahu Doli, pergi mampir ke sana ngapain? Mau diuji. Bukan begitu maksudnya. Yang jelas kualitas iman kita, kualitas kesetiaan kita hanya bisa lihat lewat ujian. Dan ujiannya itu Tuhan gunakan adalah penderitaan. Orang kalau tidak menderita, tidak tahu. Gampang loh kita di saat bersyukur di saat punya. Tapi di saat Indomie direbus dengan banyak kuah tetap bersyukur. Itu iman yang berkualitas, itu kesetiaan yang berkualitas. Gampang lo bersyukur, rekening banyak nilainya, nolnya berjejer sampai nggak kehitung. Tapi ketika di dalam rekening sudah tidak ada isinya dan engkau masih bersyukur, itu iman yang berkualitas. Tuhan gunakan, Tuhan izinkan penderitaan untuk menguji sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana kualitas iman kita. Nah, saya mau kasih contoh. Apa yang bedakan berlian dengan arang? Sama-sama karbon. Bapak Ibu tahu tidak sebenarnya bahwa arang dengan berlian itu sama? Sama-sama karbon loh. Tetapi karbon ini memiliki struktur atom yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan sifat, fisik, dan kimianya. Kok bisa beda? Karena diproses dengan cara yang berbeda. Sama-sama karbon. Ya, saya pertama tekanannya itu berlian itu dalam diproses dalam tekanan yang sangat tinggi yaitu 45 sampai 60 kbar ya, kbar. Nah, sedangkan arang dalam tekanan yang rendah. Ini sama ketika seseorang ditekan dengan penderitaan yang besar dan berat, itu akan membuat dia menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai tinggi seperti berlian dibandingkan arang yang cuma ditekan dengan tekanan yang rendah. Bisa nangkap? Yang kedua, suhunya itu mencapai 900 sampai 1300. Bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh berlian. Sementara arang cuma dalam suhu relatif rendah yaitu 400 sampai 700 derajat Celcius. Waktu ini menggunakan istilah jutaan ya, walaupun kita tidak percaya, cuma ini menurut ilmu pengetahuan. Katanya jutaan hingga miliaran tahun.
Sedangkan kita percaya paling ya baru 5.000 tahun gitu ya. Sementara arang beberapa jam hingga berapa hari. Coba lihat lamanya prosesnya. Lingkungannya itu lapisan dalam bumi, kedalaman sampai lebih dari 150 km kalau dibor ke dalam. Sedangkan arang itu hanya pembakaran kayu yang bisa ada dalam permukaan bumi. Coba lihat lamanya proses, keseriusan prosesnya, tekanannya itu menghasilkan berlian. Tuhan menggunakan penderitaan, tekanan berat, kesulitan besar untuk membuat saudara dan saya jadi berlian. Ya, makanya jangan alergi dan penderitaan. Penderitaan itu membuat kita indah loh dan bernilai tinggi. Amen. Menurut hasil penelitian, pohon yang ditanam di tempat yang banyak anginnya itu akarnya jauh menjulur ke dalam tanah lebih dalam dibandingkan pohon yang ditanam di tempat yang tidak berangin. Ini penelitian para ahli. Karena apa? Ternyata angin yang setiap hari, setiap saat datang menerpa pohon tersebut memaksa dia untuk menancapkan akarnya lebih dalam supaya dia tidak tumbang. Penderitaan yang sering kita alami dalam posisi intens itu membuat akar iman kita tambah dalam sehingga tidak gampang roboh. Nggak dikit-dikit mualaf. Nggak, salah sedikit nyalahin Tuhan. Betul? Akan berani berkata seperti Ayub. Dan tidak menuduh Tuhan melakukan yang tidak patut. Yang ketiga, untuk mengajar ketaatan. Dikit lagi. Jangan ngantuk dulu ya. Yang ketiga, untuk mengajar ketaatan. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Itu terjemahan baru. Mazmur 119 ayat 71, baiklah padaku, aku telah teraniaya, supaya belajarlah aku akan segala syariat-Mu. Dalam terjemahan VMD, penderitaan baik bagiku, aku telah mempelajari hukum-Mu. Maksudnya begini, penderitaan itu ternyata bagus untuk melatih saya taat. Karena kalau tidak ada penderitaan, susah banget kita taat. Mana lebih gampang taat orang yang banyak duit, punya kedudukan tinggi, ya, punya posisi yang bagus, terkenal. Mana lebih mudah taat dengan orang yang menderita? Lebih mudah orang yang menderita. Orang yang banyak duit itu, ini kan ada kasus baru, ya. Mana korupsinya, mana ada kasus apalagi tuh, katanya punya simpanan, ya. Ini lagi heboh di internet. Ternyata saudara, lebih mudah kita taat sama firman Tuhan di saat kita lagi di bawah dibandingkan di atas. Di saat punya segalanya, kita gampang selalu lupa sama Tuhan. Makanya jangan heran, terkadang Tuhan izinkan orang yang lupa itu kembali ke bawah untuk dia belajar taat kembali. Makanya hati-hati kalau kita pas lagi di atas, gampang sekali tergiur untuk melupakan Tuhan. Gampang sekali tergiur untuk tidak taat pada Tuhan. Gampang sekali tergiur untuk menduakan Tuhan. Gampang sekali tergiur untuk tidak mengutamakan ibadah. Gampang sekali tergiur untuk tidak rajin berdoa. Tapi ketika kita sudah tidak punya apa-apa, diizinkan penderitaan datang kepada kita, sakit, penyakit, ekonomi, apapun itu, kita dilatih untuk taat. Kita dilatih untuk memprioritaskan Dia dalam hidup kita. Yang keempat, Tuhan menggunakan penderitaan untuk menggenapi rencananya. Singkat saja, si Yusuf menderita, dibuang ke sumur, ya. Setelah dibuang ke sumur, dijual ke Mesir. Di sana digoda sama tante girang Potifar, ya.
Habis digoda di sana, dia masukkan jeblos ke penjara. Cuma untuk satu program, satu rencana, memelihara keluarganya Yusuf, yaitu bangsa Israel, dari kelaparan. Terkadang Tuhan izinkan kita ngalami penderitaan, siapa tahu kalau bukan karena dosa, ya, bukan karena iblis, tapi bisa jadi karena apa? Tuhan punya rencana buat hidup saudara saya. Tidak salah menempatkan Pak Yohanes di gereja ini. Tidak salah menempatkan Pak Dokter, Bu Dokter. Tidak salah menempatkan Bu Edi dan semua kita di sini, Pak Nemia dan semua. Tuhan punya rencana buat kita di sini. Ya, Tuhan punya rencana dan harus kita pahami apa maksud Tuhan. Apakah kita memang Tuhan tugaskan sesuatu seperti Yusuf ditugaskan, atau dia punya rencana apa buat hidup kita? Yang jelas, terkadang penderitaan yang kita alami, Tuhan punya rencana sendiri untuk Tuhan mewujudkan rencananya. Karena tidak ada mujizat sebelum ada masalah. Bagaimana kita ngalami mujizat kesembuhan kalau tidak sakit? Ya. Bagaimana kita mengalami pemulihan ekonomi kalau memang sebelumnya sudah pulih? Ya sebelumnya berarti memang lagi di bawah, baru setelah itu Tuhan pulihkan. Jadi selalu itu ada masalah, ada penderitaan, baru ada mujizat di sampingnya. Itu baku pasang kayak sendal kanan, sendal kiri. Yang jelas Bapak Ibu, kita perlu membedakan 3 sumber penderitaan. Pertama, dosa. 2, iblis. 3, Tuhan mengizinkan, ya. Nah, terakhir sedikit saja, bagaimana Pak saya bisa membedakan sumber penderitaan itu? Ini perlu kita ingat. Untuk membedakan apakah penderitaan berasal dari Tuhan, iblis, atau dosa manusia, kita perlu pertama melihat tujuan akhir. Jika penderitaan membawa kita lebih dekat kepada Allah, membentuk karakter kita, atau mendatangkan kemuliaan baginya, maka itu berasal dari Tuhan, ya, atau ujian atau disiplin. Kita menderita tapi hati ini sejahtera, ya. Karena yang kedua, jika penderitaan adalah akibat langsung dari dosa kita, misalnya konsekuensi buruk dari keputusan yang salah, maka itu berasal dari dosa manusia. Jadi kadang kalau kita menderita, kita perlu koreksi. Tuhan, saya bikin salah apa? Apakah ini konsekuensi dosa yang saya buat? Apakah ini akibat dosa yang saya tabur sehingga saya menuai ini? Itu kita harus periksa juga, ya. Jadi jangan semua salahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa kebawa saya dalam masalah ini? Bisa jadi itu karena kesalahan kita sendiri. Yang ketiga, kalau itu adalah serangan rohani, jika penderitaan terasa seperti serangan rohani, misalnya rasa takut, kecemasan, atau penyakit yang tidak wajar, itu mungkin berasal dari iblis. Dalam hal ini kita perlu bergantung pada doa, firman Allah, dan kuasa Roh Kudus untuk menghadapinya. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini membuat kita mengerti bahwa sumber penderitaan bisa dari dosa sendiri, bisa dari iblis, bisa juga dari Tuhan dalam konteks Tuhan mengizinkan, sehingga kita tidak gampang menyalahkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.